Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Safira dari kelas PGMI 7A dengan NIM 2021030009. Selanjutnya saya akan memaparkan proposal saya dengan judul implementasi metode demonstrasi pada mata pelajaran fikih guna mendorong pemahaman siswa pada pokok bahasan tayamum pada kelas 1 di MI Ma'arif Mesing. Nah, yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah pendidikan itu kan sifatnya multidimensional. Jadi baik dari segi filsafat maupun ilmiah. Nah, pentingnya teori dalam praktek itu kan pendidikan terletak pada peranannya dalam membentuk generasi yang akan mendatang. Nah, dalam pendidikan itu memiliki dua proses sekaligus. Yang pertama yaitu proses individual dan yang kedua yaitu proses sosial. Nah, untuk proses individualnya itu merupakan proses yang lebih menekankan pada semua kemampuan dasar yang telah dimiliki sejak lahir. Sedangkan untuk proses sosial pendidikan itu merupakan proses yang berusaha melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi yang akan mendatang. Nah, pendidikan ini dapat dikembangkan dalam potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik. Peserta didik itu kan merupakan bagian terpenting dari sebuah pendidikan, karena pendidikan itu bisa dikatakan berhasil ketika peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh seorang guru. Nah, namun pada realitanya masih banyak permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran, entah itu dari segi guru maupun dari segi siswa. Nah, untuk dari segi guru itu kurangnya persiapan guru dalam mengajar. Jadi siswa itu merasa bingung ketika materi tersebut diajarkan. Yang kedua, guru itu kurang untuk bisa menterlibatkan siswa. Jadi siswa itu merasa jenuh. Hal ini karena siswa tersebut hanya menjadikan pendengar yang pasif dan jarang diberikan kesempatan dalam berpartisipasi aktif. Nah, untuk permasalahan yang muncul dari segi siswanya sendiri yaitu hilangnya konsentrasi yang memang disebabkan karena banyaknya materi yang harus dipelajari sehingga menimbulkan rasa bosan dan jenuh. Nah, perlunya ketekunan maupun keteladanan guru dalam mengajarkan fikih dengan praktek tayamum, karena mata pelajaran fikih ini merupakan sebuah kunci dalam pembentukan siswa untuk melaksanakan sebuah ibadah dengan baik dan terarah. Namun dalam proses pembelajaran seringkali mengalami hambatan. Nah, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, materi tersebut tidak langsung bisa ditangkap oleh peserta didik. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan oleh seorang guru yaitu menggunakan metode demonstrasi. Jadi, guru itu dengan cara mempraktekkan atau memperagakan sesuatu aturan dan urutan melakukan sebuah kegiatan kayak misal tayamum. Jadi nanti guru itu mempraktekkan tayamum terlebih dahulu. Nah, nanti siswanya itu juga melaksanakan juga seperti itu, atau bisa disebut juga dengan praktek. Nah, dari uraian di atas maka cukup dijadikan mengapa peneliti melakukan atau mengadakan penelitian dengan judul implementasi metode demonstrasi pada mata pelajaran fikih guna mendorong pemahaman siswa pada pokok bahasan tayamum pada kelas 1 di MI Ma'arif Gesing. Jadi dengan penerapan metode demonstrasi ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih khususnya pada pokok bahasan tayamum. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian materi yang masih monoton sehingga peserta didik itu merasa bosan. Yang kedua yaitu motivasi belajar yang rendah dan kurangnya minat atau kesulitan memahami materi. Yang ketiga yaitu pemahaman siswa hanya terdapat pada teori saja. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai praktek ubudiyah tayamum. Yang selanjutnya yaitu kurangnya persiapan guru dalam menyampaikan materi. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari latar belakang masalah di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam mata pelajaran fikih guna mendorong pemahaman siswa pokok bahasan tayamum di kelas 1 MI Ma'arif Gesing. Yang kedua yaitu bagaimana sih faktor pendukung maupun penghambat dalam
penerapan atau pengimplementasian metode demonstrasi. Yang ketiga yaitu apakah metode demonstrasi ini efektif dalam membantu siswa kelas 1 memahami dan mempraktekkan tayamum sesuai dengan ajaran fikih. Dari beberapa rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama untuk mengetahui penerapan metode demonstrasi guna mendorong pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih pada pokok bahasan tayamum pada kelas 1 MI Ma'arif Mesin. Yang kedua yaitu apa sih faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan metode demonstrasi ini. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah metode demonstrasi itu efektif dalam membantu siswa pada kelas 1 memahami dan mempraktekkan tayamum sesuai dengan ajaran fikih. Yang selanjutnya yaitu landasan teori atau kajian yang pertama yaitu kajian pustaka. Nah, menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, penelitian yang ingin diteliti bukan sesuatu yang baru. Memang ada beberapa penelitian yang memang relevan atau sudah pernah dilakukan, tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu skripsinya karya Muhammad Nur Rahman dengan prodi studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Universitas Islam Negeri Semarang pada tahun 2020. Nah, dengan judul Pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2Y Kenanga Tulang Bawang. Nah, keterkaitan antara judul skripsi dengan penulis yaitu pada kesamaan judul, yaitu sama-sama terkait metode demonstrasi dan juga dalam pembelajaran praktek tayamum. Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu terletak pada jenis penelitian. Nah, untuk saudara Muhammad Nur Rahman itu menggunakan metode atau penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode quasi eksperimen, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, yang selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu materi untuk saudara Muhammad Nur Rahman yaitu membahas dua materi sekaligus yaitu wudhu dan tayamum, sedangkan penulis yaitu hanya fokus pada satu materi pokok bahasan saja yaitu materi tayamum. Nah, yang selanjutnya yaitu artikel karya oleh Desi Susianti yang berjudul Peningkatan Keterampilan Wudhu dan Tayamum pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 di SD 18 Kepahiyang tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Nah, keterkaitan artikel tersebut dengan penulis yaitu kesamaan pada metode demonstrasi dan adanya materi tentang atau pokok bahasan tentang tayamum. Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu terletak pada materi. Jadi penulis artikel tersebut membahas dua materi sekaligus yaitu wudhu dan tayamum, sedangkan penulis pada proposal ini terletak pada mengenai pokok bahasan tayamum saja. Nah, perbedaan yang kedua yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Untuk peneliti saudari Desi Susianti yaitu menggunakan penelitian PTK atau tindakan kelas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang peneliti akan gunakan yaitu menggunakan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Jadi nantinya penelitian tersebut akan menghasilkan pengolahan data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip, wawancara, video, foto maupun yang lain. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data atau informasi yang memang sesuai dengan keadaan untuk memperkuat atau menganalisis hasil yang didapatkan penelitian yang telah dilakukan. Nah, untuk tempat dan jadwal penelitian, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di MI Ma'arif Gesing, Kecamatan Garung, dan adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di MI Ma'arif Gesing, yang pertama yaitu minggu pertama persiapan penelitian, yang kedua yaitu meminta izin tempat penelitian, yang ketiga yaitu menyusun instrumen penelitian, yang keempat yaitu wawancara kepada guru, kepala sekolah, dan beberapa peserta didik, khususnya kelas 1, yang selanjutnya yaitu minggu ke-5 observasi kegiatan pembelajaran, yang minggu ke-6 pengolahan data atau analisis data, dan yang terakhir yaitu penyusunan hasil dan penelitian. Nah, untuk subjeknya dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 1 MI Ma'arif Gesing, yang kedua yaitu guru fikih, yang ketiga yaitu
kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yaitu karena menggunakan kualitatif, menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Nah, observasi dalam penelitian ini itu di mana partisipan itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh subjek yang diamati. Yang kedua yaitu wawancara. Jadi wawancara itu yang dimaksudkan yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Jadi percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Jadi dokumentasi ini pengumpulan data yang digunakan oleh untuk memperoleh data dari tempat penelitian tersebut, seperti buku, aturan sekolah, laporan kegiatan, atau foto-foto dari tempat penelitian tersebut. Nah, dokumen ini diperoleh dan digunakan untuk melengkapi data dan memperkuat data penelitian yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yang pertama yaitu pedoman observasi. Jadi pedoman observasi ini instrumen penelitian yang nantinya itu akan berisi tentang daftar pertanyaan yang diamati dalam proses penelitian dan memang dijadikan sebagai panduan untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap sesuatu yang diteliti. Nah, yang selanjutnya adalah pedoman dokumentasi. Jadi pedoman dokumentasi ini instrumen yang nantinya dibutuhkan untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data dalam bentuk daftar dokumentasi seperti foto kegiatan, foto catatan, dan juga dokumen penting lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Nah, perpanjangan pengamatan ini dilakukan ketika data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi memang belum lengkap. Maka, peneliti kembali ke lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan atau pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian atau urutan peristiwa akan dapat direkam dengan pasti dan sistematis atau terurut. Yang selanjutnya yaitu triangulasi data. Triangulasi data merupakan kegiatan pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber, entah dari dokumentasi, entah dari observasi, maupun wawancara dan waktu. Nah, triangulasi ini digunakan peneliti untuk memeriksa keabsahan data. Nah, jadi hal ini terjadi karena triangulasi tersebut memberikan peluang paling besar untuk memperoleh data maupun informasi yang memang sesuai dengan realitas dan keadaan yang sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya adalah rancangan isi skripsi. Yang pertama yaitu sampul luar atau cover, yang kedua yaitu sampul dalam, yang ketiga nota pembimbing, yang keempat pertanyaan keaslian skripsi, yang kelima yaitu moto, yang keenam pedoman transliterasi, yang ketujuh yaitu kata pengantar, yang kedelapan yaitu daftar isi, yang kesembilan yaitu daftar tabel, yang kesepuluh daftar gambar jika ada, yang ke-11 yaitu daftar lampiran. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Dan selanjutnya yaitu abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Yang untuk bab 2 yaitu landasan teori, yaitu ada kajian pustaka dan kajian teori. Dan yang ketiga untuk metode penelitiannya yaitu ada jenis penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Selanjutnya ada keabsahan data dan teknik analisis data. Yang selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan analisis penelitian, ada profil objek penelitian, deskripsi data, dan analisis data. Yang bab kelima yaitu penutup, ada kesimpulan maupun saran, dan daftar pustaka. Yang selanjutnya ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, maupun lampiran-lampiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian proposal. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.